Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, terima kasih, kita berjumpa lagi dalam kajian rutin kita, dan kita masih melanjutkan bab tentang niat. Sudah 2 kali kita berbicara tentang niat. Silakan dicari file-file sebelumnya dan dibaca ulang tentang niat. Hari ini masih berkaitan dengan niat. Kemarin kita bahas tentang tujuan. Tujuan ibadah itu harus hanya untuk Allah. Nah, itu berarti dalam hal beribadah kita mesti ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya memang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita berbicara tentang ikhlas. Baik, ikhlas itu tadi sudah disampaikan, maknanya adalah murni, memurnikan. Artinya ketika kita berikhlas, memurnikan ketaatan, beribadah hanya untuk Allah, itu ikhlas. Kita tentu sudah sama-sama mengerti ada begitu banyak orang yang mendefinisikan tentang ikhlas. Ada banyak ulama yang mendefinisikan tentang ikhlas. Bahkan yang paling simpel, misalkan ikhlas itu ya seperti kita ke belakang itu buang air besar. Ya, apapun yang kita makan sate, kita makan ikan daging, atau kita makan kerupuk, keluar itu kita merasa lega. Kalau pagi hari kita sudah ke belakang, kita merasa lega. Nah, itulah ikhlas. Itu ada yang mendefinisikan gambaran ikhlas kayak seperti itu. Baik, kita coba merenungi lebih dalam tentang ikhlas. Saya mengajak kita semuanya untuk melihat apa yang didefinisikan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Ini menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ali radhiyallahu an memberikan definisi yang jelas, memberikan ciri yang jelas tentang apa yang disebut dengan ikhlas. Baik, yang pertama, ikhlas itu menurut Ali radhiyallahu an, ikhlas adalah ibadah yang dilihat orang atau tidak dilihat orang, kualitasnya sama. Kita mau ibadah sendirian di dalam kamar, atau kita beribadah bareng-bareng di masjid, di tempat umum, kualitasnya sama. Kalau misalnya sholat kita sendirian di dalam rumah dengan sholat berjamaah, entah itu sendirian atau dilihat orang di tanah lapang atau di masjid dilihat orang banyak, itu ya kualitasnya sama. Kalau kita dilihat orang itu sholat dengan pakaian yang rapi, memakai peci, memakai baju khusus sholat, memakai pakaian yang khusus sholat, mestinya ketika kita sholat di rumah sendirian, tidak dilihat orang, betul-betul tidak ada yang melihat, kita juga dengan kualitas yang sama. Kalau kita dilihat orang, sholat dilihat orang, kita bisa berzikir panjang,
barang 2, 3, 5 menit. Ketika kita sendirian di dalam kamar juga sama. Jadi kualitasnya sama, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu definisi yang pertama. Dari sini saja kita sudah merasa berat, tetapi itulah ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu maknanya ibadah sendiri atau bersama-sama, kualitasnya sama. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan sendiri, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama. Contoh misalnya ibadah yang kita lakukan sendiri, kita puasa Senin Kemis misalkan sendirian kita, tidak bersama-sama. Nah, itu puasa Senin Kemis yang dilakukan sendirian itu kualitasnya sama dengan puasa yang dilakukan secara bersama-sama, bareng-bareng gitu ya. Setiap Ramadan kita puasa bareng, atau setiap kita punya satu kelompok gitu puasa bareng gitu. Puasanya harusnya sama. Ini mirip-mirip dengan definisi yang pertama tadi, dilihat orang atau tidak dilihat orang dengan memberikan kualitas yang sama. Kalau kita lihat lagi ibadah sendiri kita di dalam rumah, sholat kita di dalam rumah yang cuma sendirian, atau hanya bersama keluarga, berjamaah bersama keluarga, mestinya sama dengan ketika dilihat banyak orang bersama-sama sholat di masjid kita bersama-sama, mestinya kualitasnya sama baiknya. Nah, terakhir, ketiga, ikhlas itu cirinya adalah ibadah, kita melakukan ibadah dicaci atau dipuji, kualitasnya sama. Bayangkan Anda sedang ke masjid, berangkat ke masjid untuk sholat, terus kemudian di tengah jalan ada orang yang Pak Haji Kanyaran ke masjid gitu. Apa perasaan Anda? Tersinggung? Marah? Nah, kalau masih tersinggung, artinya ini tidak dilakukan karena Allah. Atau Anda dengan keikhlasan sendiri, dengan niat sendiri, Anda membersihkan masjid untuk persiapan Jumatan, untuk persiapan sholat, Anda bersihkan, kemudian Anda sapu, Anda pel. Setelah itu ada orang yang bilang, ini siapa sih yang bersihin masjid? Masih kotor amat. Apa perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda masih tersinggung dengan pernyataan itu, berarti ibadah itu belum ikhlas. Karena dicaci atau dipuji itu sama, tidak memberikan efek. Kualitas ibadahnya tetap sama. Jadi tidak mengurangi kualitas ibadah karena dicaci, karena sendirian, karena tidak dilihat orang. Tidak menambah-nambah kualitas karena dipuji, atau karena bersama-sama, atau karena dilihat orang. Jadi kita memberikan kualitas yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi ketika kita beribadah dengan kualitas yang bagus sendirian atau bersama-sama, ya ibadah dengan kualitas yang bagus. Kita berpikir panjang setelah sholat, mau dilakukan sendiri atau bersama-sama, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap dengan zikir yang panjang. Itu ikhlas. Itulah makna ikhlas yang sesungguhnya yang harus kita kejar. Bukankah ibadah kita itu hanya untuk Allah? Kalau untuk Allah artinya kan kita tidak lagi peduli manusia mau mencaci kita atau manusia mau memuji kita. Kita sudah tidak pedulikan itu. Yang kita pedulikan adalah Allah ridho apa enggak.
Allah ridho apa tidak? Saya membersihkan masjid, Allah ridho atau enggak? Kalau Allah ridho, lakukan itu dengan sepenuh hati, entah orang lain mencaci atau orang lain memuji, tidak berpengaruh. Kita sholat itu untuk cari ridha Allah. Yang pertanyaan utamanya justru apakah betul ibadah kita hanya untuk Allah? Tidak. Kalau hanya untuk Allah, yang kita tuju adalah Allah ridha, kita tidak lagi peduli ada orang yang menggunjing di belakang, ada orang yang memuji di depan, kita tidak lagi pedulikan. Yang kita pedulikan, satu-satunya yang kita pedulikan adalah keridhaan Allah. Itu saja. Nah, itu artinya kita beribadah dengan ikhlas. Baik, itu makna ikhlas. Lalu, ikhlas itu harus kita pelihara sejak dari awal sampai dengan akhir. Ikhlas itu kita harus jaga terus, kita harus kawal terus dalam setiap fasenya. Ada 3 fase sebuah amal, ada 3 fase sebuah ibadah. Fase awal sebelum ibadah itu dilakukan, fase tengah pada saat ibadah itu dilakukan, dan fase akhir setelah ibadah itu selesai dilakukan. Pada 3 fase itu semuanya kita harus memelihara keikhlasan kita. Tidak diperbolehkan kita ikhlas di awal, ikhlas di tengah, di akhir kita tidak ikhlas. Apakah ada? Ada. Misalkan begini, kita menyumbang masjid, kita sedekah, kita infak untuk menyumbang masjid kira-kira sejumlah 100 juta membangun masjid. Di awal sebelum kita sedekah, sebelum kita menyerahkan uang 100 juta itu, kita sudah berupaya untuk mengikhlaskan, pokoknya ini hanya untuk Allah. Di tengah ketika kita sudah menyerahkan itu, kita sudah ikhlas semuanya hanya untuk Allah. Kita bisa jaga itu. Lalu masjid itu jadi. Masjid itu jadi ketika peresmian. Terus kemudian panitia membacakan orang-orang yang menyumbang masjid 5 besar misalkan. Setelah dibacakan ternyata nama Anda tidak dibacakan. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan? Kalau kita ikhlas, kita mau dibacakan atau tidak dibacakan sama. Tadi kan di awalnya sudah ikhlas, di tengahnya ikhlas, tapi di akhirnya ini penentu. Kalau kita kemudian mengatakan, loh kok namaku tidak ada, ini Pak panitia pembangunan masjid ini takmir curang, masa nama saya nyumbang 100 juta, ini besar loh. Kalau kita masih begitu, berarti di akhir kita tidak ikhlas. Awalnya sudah diupayakan untuk ikhlas, tengahnya kita sudah bisa ikhlas, tetapi ternyata akhir yang justru sulit itu adalah memelihara keikhlasan di akhir. Bagaimana pula misalkan masjid itu sudah jadi, terus kemudian setahun kemudian ada tamu kita yang datang. Kita kemudian mengatakan, ini masjid ini dulu saya nyumbang 100 juta, kalau saya nggak nyumbang 100 juta mungkin belum jadi. Nah, mengungkit lagi kebaikan yang telah dilakukan oleh masa lalu, mengungkit kembali kebaikan yang telah kita lakukan pada masa lalu. Ini bisa jatuh riya, dan ini berarti tidak ikhlas. Ini memelihara keikhlasan itu sampai dengan akhir hayat kita. Kasihan kan kita kalau di awal kita sudah mengupayakan untuk ikhlas, di tengah kita sudah berupaya untuk menjaga keikhlasan, di akhir kalau kita masih mengungkit-ungkit kebaikan, itu namanya tidak memurnikan, tidak mengikhlaskan sebuah ibadah pada titik fase yang akhir. Nah, jadi
Ikhlas itu di awal, di tengah, di akhir. Di awal ketika pekerjaan ibadah itu belum dilakukan, di tengah pada saat ibadah itu baru dilakukan, dilaksanakan, dan di akhir ketika ibadah itu selesai dilakukan. Ini tidak mudah, tetapi ini bisa kita lakukan. Dan yang harus kita fahami bersama adalah ikhlas itu sebuah proses. Ikhlas itu sebuah proses. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan daripada tidak ikhlas lebih baik tidak sedekah, daripada tidak ikhlas lebih baik tidak menyumbang. Tidak bisa. Karena dia tidak menyumbang belum tentu juga tidak ikhlas. Sudah ada edaran untuk nyumbang ke masjid, tapi dia ngerundel. Dia tidak nyumbang, tetapi dia ngerundel. Masa pandemi, masa sulit gini kok cari sumbangan untuk masjid. Nah, dia sudah tidak memberi, tidak ikhlas lagi. Jadi tidak memberi itu juga tidak berarti dia ikhlas, tidak. Gitu ya. Jadi mohon maaf, namanya ikhlas itu kita tidak memberi semuanya serba harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang beramal misalkan begini, sholat jamaah di masjid, terus dia mengatakan, bagi laki-laki maksud saya, dia mengatakan daripada sholat jamaah tidak ikhlas lebih baik sholat di rumah. Tidak boleh begitu, karena sholat dia di rumah juga belum tentu ikhlas. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita beramal sekualitas maksimal yang kita bisa lakukan. Disitulah kita belajar ikhlas. Jadi ikhlas itu proses. Sholat kita upayakan semaksimal mungkin bagi laki-laki untuk sholat ke masjid. Dan pada saat itu kita berupaya keras untuk belajar ikhlas. Menyumbang, infak, sedekah untuk masjid, untuk pembangunan masjid, kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa menyumbang yang terbanyak, yang banyak. Dan pada saat itu kita mengupayakan untuk memelihara keikhlasan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada alasan seseorang mengatakan tidak mau beramal, tidak mau beribadah hanya dengan alasan tidak ikhlas. Lebih baik dia beribadah ikhlas daripada tidak beribadah tidak ikhlas. Lebih baik dia menyumbang ikhlas daripada tidak menyumbang tapi tidak ikhlas. Lebih baik dia sholat ke masjid jamaah ikhlas daripada dia sholat di rumah tidak ikhlas. Itu yang harus ada di dalam mindset kita. Nah, kalau itu kita bisa upayakan, maka keridhaan Allah, betul-betul keridhaan Allah yang kita inginkan, betul-betul keridhaan Allah yang ingin kita upayakan, maka insya Allah seluruh amal-amal kita itu amal-amal yang ikhlas, dan kita akan mendapatkan pahala nanti di yaumul akhir pada saat hari pembalasan. Insya Allah, dan kita semua insya Allah bisa. Allahu a'lam shawab, itu yang bisa kita sampaikan hari ini, dan segala kebenaran semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.